Seminggu setelah malam penuh drama dan baku hantam di mana Jael C, CEO Gadungan, babak belur, dihajar oleh aliansi Robi, Kona, Peot, dan Pak Rungkat. Suasana desa Maja berubah 180 derajat menjadi penuh sukacita. Rumah kontrakan Bularas yang dulu sempat menjadi tempat kejadian perkara penangkapan maling, kini dihiasi janur kuning melengkung indah di pintu gerbangnya. Tenda biru terpasang megah di halaman, menyambut hari bahagia pernikahan Pak Rungkat dan Bularas. Tragedi pencurian motor NMAX dan penipuan Jael justru menjadi jalan takdir yang mendekatkan kedua insan kesepian ini. Pak Rungkat, sang duda tangguh yang selama ini hidup keras di gubuk pinggir hutan demi membesarkan Peot, hari ini tampil gagah mengenakan beskap putih dan peci hitam. Meski wajahnya masih menyiratkan kegugupan yang luar biasa, di sampingnya, Bularas tampil anggun dan mempesona dengan kebaya putih. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura pengantin baru, seolah melupakan trauma di teror preman seminggu lalu. Momen sakral akad nikah berlangsung khidmat, disaksikan oleh penghulu, Pak RT Alex, dan seluruh warga desa. Saat Pak Rungkat menjabat tangan wali hakim, suaranya yang biasanya lantang saat memarahi Peot, kini terdengar bergetar, namun tegas mengucapkan ijab. Kabul dalam satu tarikan napas. Sah, teriak para saksi serempak, disambut ucapan Alhamdulillah yang menggema. Di barisan tamu, terlihat pemandangan unik penyatuan dua keluarga. Peot, anak semata wayang Pak Rungkat, duduk bersila dengan senyum lebar sambil menyeka air mata haru. Bangga bapaknya akhirnya laku juga. Di sebelahnya duduk dua anak remaja Bularas, Olive yang cantik dan Kino, adiknya yang pendiam. Mereka bertiga kini resmi menjadi saudara tiri. Olive tampak bahagia melihat ibunya mendapatkan pelindung baru yang terbukti berani mati demi membela keluarga. Sementara Kino mulai akrab mengobrol dengan Peot, membahas hobi motor mereka. Resepsi sederhana namun hangat pun digelar hingga sore hari. Pak Rungkat dan Bularas duduk di pelaminan Bak Raja dan Ratu sehari. Pak Rungkat tak henti-henti nia tersenyum kaku. Tangannya yang kasar dan kapalan karena kerja keras, kini menggenggam lembut tangan Bularas yang halus. Sesekali Bularas tersipu malu saat Pak Rungkat membisikkan candaan garing di telinganya. Tamu-tamu undangan silih berganti memberikan selamat, termasuk geng Desain Robi, Kona yang datang dengan gaya heboh, menggoda pengantin senior itu. Bagi Pak Rungkat, ini seperti mimpi. Dari yang tadinya hidup sebatang kara dan tidur beralaskan tikar di gubuk bocor, kini ia memiliki istri cantik, rumah yang nyaman, dan dua anak sambung yang baik. Rasa syukur membuncah di dadanya. Berjanji dalam hati untuk menjadi ayah dan suami terbaik untuk keluarga barunya ini. Malam harinya, setelah tamu terakhir pulang dan tenda mulai sepi, tibalah momen yang paling mendebarkan. Malam pertama, suasana rumah terasa canggung, namun menggelitik. Peot, Olive, dan Kino sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Meski sesekali terdengar suara cekikikan Peot menggoda bapaknya dari balik pintu, Pak Rungkat dan Bularas masuk ke kamar pengantin yang sudah dihiasi bunga, mawar, dan spray baru yang wangi. Pak Rungkat menutup pintu kamar pelen-pelen dan menguncinya, lalu berdiri canggung di dekat lemari sambil memelin-melin pecinya. Hem. Laras, Bapak. Mas, nggak nyangka bisa ada di sini sama kamu, ucap Pak Rungkat salah tingkah. Bingung harus memanggil istrinya apa. Bularas yang duduk di tepi ranjang tersenyum manis. Wajahnya merona merah di bawah sinar lampu tidur yang remang-remang. Sini duduk, Kang Rungkat. Jangan berdiri di situ kayak satpam. Kan ini kamar kita, goda Bularas lembut. Pak Rungkat pun duduk perlahan di samping Bularas. Keheningan malam itu terasa syahdu,
Pak Rungkat memberanikan diri menatap mata istrinya lekat-lekat, lalu memegang kedua tangan Bularas. "Ras, makasih ya, udah mau nerima duda tua miskin kayak aku. Aku janji, mulai malam ini dan seterusnya, enggak akan ada lagi orang jahat kayak Jael yang berani ganggu kamu, Olive, atau Kino. Kalau ada yang macem-macem, langkahi dulu, mayat Rungkat," ucapnya Bersong Yusongga dengan tatapan mata tajam namun penuh kasih sayang. Bularas terharu mendengar janji suci itu. Ia menyandarkan kepalanya di bahu bidang suaminya. "Aku percaya sama Akang. Akang pahlawan kami," bisik Bularas. Malam itu menjadi awal dari lembaran baru kehidupan mereka, di mana dua hati yang pernah terluka kini saling menyembuhkan, melebur dalam kehangatan cinta yang dewasa dan penuh tanggung jawab di bawah satu atap.